Inilah sisi lain dari salah satu politisi dari kalangan Gen Z yang berhasil terpilih sebagai wakil bupati Kabupaten Kupang. Aurum, saya titip Kabupaten Kupang. Kami muda, kami energik, kami berani dan peduli. Kami bertekad, kami harus bertemu langsung dengan masyarakat, mendengarkan langsung masyarakat. Aurum Obed Titu Eki merupakan salah satu politisi kelahiran Kupang 9 Agustus 1998. Ia telah mencatatkan sejarah sebagai bagian dari Gen Z yang berhasil meraih posisi penting di dunia politik. Dengan dedikasi yang kuat, sejak usia dini, Aurum telah membuktikan bahwa generasi muda mampu membawa perubahan yang signifikan bahkan di kancah politik daerah. Perjalanan hidupnya mulai dengan landasan pendidikan yang solid. Ia menamatkan jenjang pendidikan di SD Negeri Angkasa Penfui pada tahun 2004 sampai dengan 2010. Lalu ia melanjutkan ke SMP Kristen Mercusuar Kupang pada tahun 2010 sampai dengan 2013. Semangat belajarnya terus membara hingga ia diterima di SMA Katolik Giovanni Kupang, sekolah unggulan yang mengasah kemampuan intelektualnya hingga lulus pada tahun 2016. Tidak berhenti di situ, Aurum melanjutkan pendidikannya ke Universitas Trisakti Jakarta, tempat ia meraih gelar sarjana arsitektur pada tahun 2020. Dorongan untuk terus belajar membawanya kembali ke alma mater yang sama, menyelesaikan studi magister pada tahun 2022. Meskipun berusia muda, Aurum menunjukkan kepiawaiannya di dunia politik. Pada tahun 2021, ia menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Pimpinan Cabang atau DPC Partai Gerindra Kabupaten Kupang. Setahun kemudian, ia bergabung dengan Partai Solidaritas Indonesia dan menjadi Wakil Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah PSI NTT. Pengaruh besar dalam perjalanan politik Aurum berasal dari ayahnya yang bernama Ayub Titu Eki. Ayahnya adalah seorang politisi berpengalaman yang pernah menjabat sebagai Bupati Kupang selama 2 periode. Dukungan dan bimbingan sang ayah menjadi motivasi kuat bagi Aurum untuk terus maju. Puncak perjuangan politik Aurum terjadi di Pilkada Kabupaten Kupang tahun 2024. Ia berpasangan dengan Yosef Lede sebagai calon bupati yang mengusung paket Gemoy dan berhasil merebut hati masyarakat dalam pemilu yang digelar pada tanggal 27 November tahun 2024. Pasangan dengan tagline Gemoy ini unggul dengan 33,53% suara berdasarkan hasil hitungan cepat dan mengalahkan 4 pasangan lainnya. Kemenangan ini mengukuhkan Aurum sebagai Wakil Bupati Kupang periode tahun 2024-2029. Ia menjadi simbol keberhasilan generasi Z di dunia politik, membawa visi perubahan dan inovasi bagi Kabupaten Kupang. Aurum Obed Titu Eki adalah bukti nyata bahwa generasi muda mampu menjawab tantangan besar, termasuk di dunia politik yang penuh dengan dinamika. Dengan latar belakang pendidikan yang kuat, dukungan keluarga, dan semangat kerja keras, ia siap memimpin Kabupaten Kupang menuju Kabupaten Kupang Emas. Lantas, siapakah calon bupati yang berpasangan dengan Aurum Titu Eki? Dan ternyata bukan politisi kaleng-kaleng. Pasangan paket Gemoy adalah Yosef Lede, politisi dari Partai Gerindra yang akrab disapa Yos Lede. NTT ini salah satu daerah terkaya yang Tuhan berikan susu dan madu ada di Kabupaten Kupang. Apa yang tidak ada di Kabupaten Kupang? Tapi kalau kita lihat dengan tingkat kehidupan masyarakat, sangat berbanding terbalik. Ia adalah sosok visioner yang telah menorehkan sejarah panjang di panggung politik Nusa Tenggara Timur. Dengan 3 periode berturut-turut sebagai anggota DPRD Kabupaten Kupang pada tahun 2009 sampai dengan 2024 dan pengalaman sebagai Ketua DPRD periode tahun 2014 sampai dengan 2019. Karirnya terus meroket. Di tahun 2024, ia mengukuhkan eksistensinya dengan terpilih sebagai anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur pada periode 2024-2029 dengan meraih suara sebanyak 13.331 suara.
Namun karir politiknya tak berhenti di sana. Di tahun yang sama, Yoselede mengambil langkah besar dengan mencalonkan diri sebagai Bupati Kabupaten Kupang dengan menggandeng Aurum Titu Eki, seorang wanita muda, sebagai calon wakil bupatinya. Dengan energi muda Aurum dan pengalaman panjang Yoselede, mereka berhasil mencuri perhatian masyarakat. Jabatan adalah anugerah dan kami paket Gemoy menanti keputusan Tuhan tanggal 27. Memang kami tidak mendahului keputusan Tuhan, tapi hari ini debat terakhir tanggal 22, 2 tambah 2 sama dengan 4. Kami diundang juga jam 4 sore. Ini mesti menjadi suatu tanda bahwa mesti kemenangan ada di paket Gemoy untuk tanggal 27. Kita gas! Pada akhirnya, pasangan ini keluar sebagai pemenang Pilkada Kabupaten Kupang periode 2024-2029.